Melanjutkan video sebelumnya mengenai kijang grand ekstra yang jok baris ketiganya diubah ke arah depan. Pada video kali ini saya akan menjabarkan secara detail mengenai cara ubah, bahan yang dibutuhkan, dan juga plus minusnya apa saja. Sebelum lanjut, simak dulu video ini. Ini adalah baris pertama. Dengan tinggi badan saya 174, kondisinya seperti ini. Ini adalah baris kedua. Kondisinya seperti ini. Dan ini adalah baris ketiga, kondisinya seperti ini. Untuk mengubah jok baris ketiga menjadi hadap depan pada kijang short ini memang agak sedikit repot ya. Kita harus sesuaikan semuanya, mulai dari jok depan ini kita harus posisikan sampai maju ya, agar semuanya bisa nyaman. Terus untuk yang jok kedua ini atau baris kedua ini kita juga harus ubah. Saya ubah pakai punyanya Suzuki EPV ini. Nah, dengan komposisi 60-40 ya ini ya. Ini jadi bisa ditekuk salah satunya. Saya lupa tipe apa, tapi yang jelas ini punya EPV ini. Mungkin sih GL ya, mungkin ya, tapi agak lupa sih. Terus untuk baris yang ketiga, ini saya juga pakai jok punyanya EPV. Tapi untuk jok ketiga ini saya pakai yang satu lajur aja ya. Dia tidak bisa ditekuk separuh-separuh kayak yang tengah tadi. Nah, posisinya seperti ini ya. Dengan tinggi saya 174, formasi jok seperti ini menurut saya masih lumayan nyaman ya. Oh ya, karena joknya ini lebih tinggi, maka headroomnya jadi lebih pendek ya. Nah, seperti ini gambarannya. Untuk masuk ke jok baris ketiga sekarang sudah tidak bisa lagi lewat pintu belakang ya. Lewatnya seperti ini. Lewatnya dari sini ya. Untuk memasang jok tengahnya ini kita memang agak majuin sedikit ya dari standarnya yang seperti ini. Nah, standarnya itu dari sini ya. Yang penting kita majukan sampai ada jarak ya untuk kita masuk seperti ini. Terus kita akan baut saja. Apakah ini PNP? Tentu saja tidak ya. Kita perlu adanya rubahan sedikit ya. Ini kalau untuk bautnya seperti ini ya. Kita cukup baut aja setiap kakinya dengan 2 baut. Nah, seperti ini ya. Baut satu kiri dan satu kanan. Terus untuk kaki yang satunya sama juga, kiri kanan juga. Nah, ini untuk baut yang bawaan ya. Jadi maju sedikit sekitar 10 sentian. Terus bagian ini perlu kita sesuaikan ya, karena ada ini loh. Ini ada kayak semacam jendolan roda ini. Untuk kijang short ini memang ada di situ posisinya. Beda dengan yang long ya. Nah, yang perlu disesuaikan ini ya. Kita butuh plat besi yang panjang ya. Sekitar 15 cm plat yang tebal ya. Posisinya ini ada di sini tempatnya. Nah, ini sebenarnya ada di sini ya. Cuma karena ada jendolan tadi itu kita harus majukan atau masukkan sekitar 10 cm, 10 sampai 13 cm ya. Nah, seperti ini. Terus ini juga kita akan potong, kita akan pendekkan sesuai dengan yang tadi ya, karena kan maju ke masuk ke dalam ya. Jadi kita harus potong juga. Di sini posisinya. Terus untuk pengaitnya ini juga kita akan ubah arahnya sebenarnya ini. Sebenarnya ini kan bentuknya U ya. Ujungnya ini maksudnya tekukannya itu tadinya ke arah kiri, terus diubah menjadi arah kanan. Nah, ini loh gunanya itu ketika kita naikkan ini biar kakinya itu biar bisa turun seperti ini. Terus kemudian untuk bagian plastiknya ini juga kita akan potong, karena pada bagian ini nanti mentok dengan jendolan roda tadi ya. Selanjutnya beralih ke jok yang sampingnya. Ini yang jok posisi 60 ya. Sama persis ya. Plat kita majukan atau masukkan. Ya, karena memang ada jendolannya seperti ini ya, jadi kita tetap perlu penyesuaian. Kita majukan sekitar 10-13 cm ya. Ini kalau bagus sebenarnya dilas aja sih. Ya, seperti yang kiri tadi ya dilas. Cuma kalau ini tak baut sih. Nah, tak baut seperti ini. Ini kalau menurutku sih lebih baik dilas aja ya. Tapi kalau dibaut seperti ini juga kuat kok. Ini udah terbukti lama sekali nih. Dan ini juga dipotong, disesuaikan, dipendekin sedikit ya. Terus dilas lagi. Jadi panjangnya disesuaikan dengan masuknya ini ya. Berapa ini terus dipotong.
Dan untuk pengait bawahnya ini juga perlu kita sesuaikan ya. Jadi arahnya pucuknya tekukan itu kita akan arahkan menjadi arah ke kiri ya. Jadi ini nanti ketika diangkat bisa nekuk seperti ini. Dan untuk bautnya sama ya, baut 2 aja kiri kanan setiap kakinya seperti ini. Ini juga. Nah ini. Oh iya, kalau mau ngebor ini hati-hati ya. Coba pastikan di bawahnya itu tidak ada spare part apapun ya. Takutnya kalian asal ngebor malah di bawahnya ada spare part. Selanjutnya untuk jok baris ketiga ini juga perlu kita akalin sedikit ya, karena lagi-lagi mentok di jendolan roda ini tadi. Nah ini kita posisikan seperti ini ya. Jadi sebenarnya itu ini ada di dalam sini ya. Nah ini itu sebenarnya masuk di sini. Cuma karena ini terhalang jendolan ini, jadi kita akalin pakai sisi satu aja seperti ini ya. Keluarkan terus dibautkan seperti ini. Terus pertanyaannya apakah kuat seperti itu? Kuat sekali dong. Ini sudah teruji sangat lama ya. Sudah teruji tidak ada yang rusak. Untuk satunya juga sama ya, seperti ini. Kita baut aja setiap kakinya pakai 2 baut seperti ini. Nah, kiri dan kanan. Yang sebelahnya juga sama. Kiri dan kanan baut 2 saja. Jadi karena jok tengah ini juga kita sedikit majukan. Nah, posisinya ini kita majukan sedikit, maka ruang kakinya ini menjadi lebih sempit. Tapi menurutku masih nyaman kok. Jalur masuknya ini menjadi lebih sempit ya. Nah seperti ini lebih sempit ini. Terus buat kijang yang ada konsol box tengahnya ini juga mengganggu untuk penumpang yang ada di tengah ya. Tapi kan konsol box ini nggak semua ada ya, itu sebenarnya bisa dilepas sih, nggak apa-apa ya. Terus untuk yang lain ini buat kijang yang sudah ada double blowernya seperti ini, orang yang nggak biasa naik, kalau naik biasanya kepalanya kejedot ke itu double blowernya ini. Sering kali ini saya melihat orang yang naik terus kepalanya kebentur. Terus ini semburan anginnya ini ya, AC ya. Ini karena joknya lebih tinggi, jadi kita perlu sesuaikan untuk arah semburan anginnya ini, agar arah semburannya tidak langsung ke muka atau kepala. Biasanya sih ke arah bawah atau ke atas ya. Untuk jok ketiga ini sebenarnya nyaman ya. Untuk posisinya ini lumayan miring ya, nggak terlalu tegak juga sih. Jadi untuk orang dewasa pun lumayan nyaman. Cuma satu hal yang nggak bikin nyaman ini, karena posisinya mentok di bagian belakang, ini tidak bisa dikasih tambahan headrest ya. Ini coba, ini mentok sekali dengan pintu belakang ini. Seperti ini tampilannya ya. Untuk bagian bagasinya seperti ini, sangat sempit sekali, tersisa cuma sedikit saja ini. Coba perhatikan ini ya. Nah seperti ini, karena bagian ini sudah mentok sekali dengan bagian yang paling belakang ini. Ini coba lihat, perhatikan. Nah cuma bisa masuk segitu aja sih. Jadi menurutku kalau kalian ingin berencana mengubah jok, itu pastikan fungsinya kendaraan Anda itu buat apa ya. Kalau sering bawa barang, saya rekomendasikan jangan deh. Ini karena kendaraan ini cuma sering dipakai orang aja, jadi saya putuskan seperti ini ya. Jadi ketika jok ini sudah hadap depan, otomatis penumpangnya jadi lebih nyaman ya. Karena sebelumnya ketika joknya itu masih hadap-hadapan seperti ini, banyak penumpang yang mabuk ini ketika berkendara. Untuk jok baris kedua jadi lebih nyaman ya, karena bisa direcliningkan seperti ini. Kita bisa atur mau seberapa rebahannya. Nah seperti ini. Ini juga bisa, ini bisa direcliningkan juga. Untuk jok bawaan kijang tidak bisa reclining seperti ini ya, karena jok EPV ini lebih tinggi dari yang depan ya. Ini lebih tinggi daripada yang depan itu, maka penumpang kedua, baris kedua ini juga terlihat sangat jelas ketika melihat ke depan seperti ini ya. Jadi pandangan ke depan lebih enak.
Kalau mau bawa barang banyak bisa kok. Ini dua jok ini kita akan angkat seperti ini ya. Terus kita akan tali ke headrest depan seperti ini ya. Nah, besar kan? Lumayan masih bisa dipakai. Atau juga ini saja yang kita tekuk. Jadi kita sesuaikan juga dengan penumpangnya ya. Ketika cuma 3 orang aja, barangnya nggak begitu banyak, saya kira kita tekuk satu aja udah cukup ya. Nih, ini juga longgar loh, ini lumayan. Bisa juga ditaruh di bagian belakang, karena jok yang bagian belakang ini juga bisa kita tekuk ya. Tapi kalau posisi jok standar tanpa modif, bisanya cuma seperti ini aja ya. Bisanya cuma ditekuk seperti ini aja. Nah, barang bisa ditaruh di atasnya itu. Ini sebenarnya kalau joknya sedikit dimodif di tukang jok, bisa diangkat full ini. Kalau standarnya nggak bisa ya. Coba perhatikan itu. Di bagian depannya itu tadi lagi-lagi mentok di bagian ini apa? Gundukannya itu tadi ya. Nah, jadi kalau misalkan ini pengen dinaikkan perlu dimodif sedikit lagi ke tukang jok, saya kira bisa sih. Dan itu kayaknya harus buka untuk rangkanya ya. Terus kita sesuaikan dan las ulang agar bisa ditekuk itu. Nah, posisinya kalau dari depan begini loh. Nah ini kalau kita mau modif ini tuh seperti ini. Kita akan kasih tekukan di sini. Nah, ini kita lepas, terus besi dalamnya itu kita potong, terus bentuk seperti ini ya. Nah, dibentuk seperti ini. Terus ini dipindah ke bagian samping ini. Kalau posisi pojokan sudah kita papa, saya yakin jok belakang bisa kita tekuk sampai maksimal ke atas ya, sehingga kita bisa bawa barang yang banyak di belakang. Oke, sekian video ini, semoga memberikan gambaran kepada rekan-rekan semua yang mungkin punya rencana untuk mengubah jok ini menghadap ke depan. Dengan video ini kalian bisa punya gambaran untuk mau diubah atau tidak. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa bantu subscribe ya. Terima kasih.